Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai guys, masalah budidaya jamur tiram. Balik lagi kita ke kampung insan yang sederhana ini. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat teman-teman semua ya guys. Dan insan ingatkan lagi buat yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu guys, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru pembahasan tentang budidaya jamur tiram guys. Nah, jadi agenda insan hari ini tuh kita pembukaan cincin ya guys ya. Jadi kita sedang menjalankan metode baru nih untuk backlog jumbo ini. Kita buka dari depan ya guys ya, supaya jamurnya tidak terlalu barbar kali besarnya, dan supaya juga tumbuhnya lebih cepat sedikit ya guys ya, daripada kita dari lubang-lubang itu guys. Nah, jadi untuk tema video kita pada kesempatan kali ini itu insan mau menjawab lagi pertanyaan ya guys ya. Ada pertanyaan seperti ini, Bang, kenapa jamurku backlogku panen pertama itu malah kecil, nggak besar ya guys ya, mungkin nggak sampai 1 on, mungkin udah kecil, udah layu. Nah, itu kenapa gitu ya guys ya. Untuk penjelasan lebih lengkap lagi tonton videonya sampai akhir guys, biar nggak salah paham ya guys ya. Kemudian guys, untuk penjelasannya kenapa jamur itu tumbuh pertama, karena biasanya ya guys ya, tumbuh pertama itu adalah panenan super guys. Karena apa? Karena nutrisi si backlognya itu sedang full-fullnya ya guys ya, sedang super-supernya, sedang penuh-penuhnya. Nah, makanya biasanya di panenan pertama itulah para petani ataupun pengusaha itu mengejar kembali modal, panenan kedua dan seterusnya itu udah tinggal untung. Nah, jadi kalau panenan pertamanya aja kecil, bagaimana Bang panenan kedua dan selanjutnya? Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, jadi penyebabnya guys, yang pertama adalah kenapa panenan pertama itu kecil. Itu yang pertama karena nutrisi backlognya itu sebenarnya belum lapuk guys ya, ataupun nutrisi ataupun zat arang dari si kayunya itu belum lapuk, belum cukup untuk menumbuhkan pinhead sebenarnya, tapi dia udah maksa tumbuh guys, karena mungkin ya memang masih musimnya, ataupun memang cuacanya bagus, mendung ataupun hujan ataupun gerimis. Nah, seperti itulah ya guys ya. Nah, jadi dia itu tumbuh jamur dengan terpaksa, makanya dia tumbuhnya nggak bisa besar guys, karena sebenarnya nutrisinya itu belum cukup untuk menumbuhkan pinhead. Nah, itu pengalaman insan ya guys ya. Tapi kalau faktor yang pertama ini, kalian jangan ragu, jangan takut, jangan panik, karena biasanya di tumbuh keduanya guys dia yang mau besar. Nah, saat proses pelapukannya udah sempurna, biasanya tuh tumbuh keduanya si jamurnya ini ataupun pinheadnya ini sudah besar dengan full ya guys ya, besar sempurna, besar maksimal. Nah, seperti itulah guys ya, itu untuk faktor yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa panenan pertama itu ataupun tumbuh jamur yang pertama itu nggak besar. Nah, ini bisa terjadi dari kurangnya penyiraman guys, ataupun kumbung yang terlalu panas. Nah, jadi di saat proses pertumbuhan si jamur ini memang benar-benar sangat membutuhkan air guys, karena dalam ilmu medisnya atau ilmu ilmiahnya, dalam kandungan si jamur itu adalah 45% itu air guys. Nah, jadi kalau kurang pasokan air, justru sudah pasti jamurnya tidak akan bisa tumbuh dengan sempurna, ataupun tidak bisa tumbuh dengan besar dan normal. Nah, seperti itulah guys ya. Makanya insan selalu menyarankan teman-teman melakukan banyak penyiraman saat jamur masih dalam bentuk pinhead. Supaya apa? Supaya dia tidak kekurangan air saat proses penumbuhan pinhead atau pembesaran pinhead menjadi jamur tiram. Nah, itu adalah faktor yang kedua ya guys ya. Nah, jadi solusinya ya memang harus dibanyak siram kalau udah ada pinhead. Pastikan kalian menyiram itu bisa 2 kali ataupun bisa ya minimal 1 kali lah, tapi harus selalu ada penyiraman. Apalagi kalau musim panas dan kembung kalian panas, itu harus pinhead itu harus sering kena air guys ya, bisa 2 atau 3 kali 1 hari. Nah, itu dia faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga, kenapa si jamur tiram panenan pertama itu tidak besar, bahkan kecil, malah tumbuh kecil ya guys ya. Nah, itu bisa jadi memang kualitas dari si backlognya. Kualitas backlog itu gimana Bang? Apakah dari bibitnya, ataukah dari kayunya, ataukah dari nutrisinya, ataukah dari pengolahannya? Nah, itu yang perlu kita bahas lebih lanjut di video-video yang selanjutnya ya guys ya.
sebenarnya apa yang mempengaruhi kualitas backlog supaya jamur bisa tumbuh bagus. Nah, yang penting itu dari faktor bibitnya, dari backlognya lah ya guys ya. Nah, jadi kalau udah misalkan dari backlognya itu biasanya ditandai dengan sekali panen aja dia itu udah langsung ringan guys bobotnya. Sedangkan si jamur tiram ini harusnya dia bisa tumbuh 2 maksimal 3 kali. Nah, itu baru dia mulai ringan ya guys ya. Tapi kalau dari panen pertama aja udah tumbuhnya kecil terus backlognya jadi ringan, itu udah dipastikan dari kualitas backlognya yang kurang baik. Bukan soal perawatan ataupun bukan soal pelapukan kayunya, tapi yang kualitas backlognya yang kurang baik. Nah, untuk itu teman-teman harus lebih selektif lagi dalam membeli backlog. Ini terutama masalah buat teman-teman yang masih beli backlog sih ya. Kalau yang udah buat sendiri itu udah, ya mudah-mudahan udah pada paham lah ya bagaimana membuat backlog dengan kualitas yang bagus. Nah, untuk lebih detail dan lebih lengkap kalian bisa tonton video-video di Beranda Insan ini. Udah 700-an video membahas tentang budidaya jamur tiram. Semoga informasi yang Insan berikan bermanfaat guys ya. Jangan lupa di share, jangan lupa di like, bantu di share, bantu di like supaya Insan lebih semangat lagi dalam membuat video dan membagikan informasi. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.